Dua atlet Indonesia, Desak Maderita dan Rajia Salsabilah akan berlaga di perempat final panjat tebing nomor speed Olimpiade Paris 2024. Desak Maderita mengukir waktu 6,38 detik untuk mengalahkan Piper Kelly dari Amerika Serikat, sekaligus melaju ke babak 8 besar. Penampilan Desak Made sempat terganggu karena kesalahan teknis alat pencatat waktu. Saat melawan atlet tuan rumah, penghitungan waktu tidak berhenti ketika Desak Made sudah memencet tombol. Jadi waktu jalan terus dan ia dinyatakan pole alias gagal meraih catatan waktu sama sekali. Setelah diperbaiki, Desak dipersilahkan untuk mengulang. Sementara Rajia Salsabilah tampil impresif di babak kualifikasi yang mencatatkan waktu 6,58 detik yang merupakan rekor terbaik pribadi. Berkat itu, dia bisa tetap lolos walaupun kalah di babak awal eliminasi melawan Leslie Adriana Romero Perez dari Spanyol. Ketua Umum Ikatan Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid menyebut mental dan fisik pemain sudah siap menghadapi pertandingan ini. Menurut Yeni, para atletnya sangat ingin berada di podium dan mempersembahkan medali buat Indonesia. Mereka sangat siap, mereka juga sangat menginginkan untuk bisa tentunya berada di podium dan bahkan kalau bisa memperdengarkan lagu Indonesia Raya di Olimpiade Paris 2024 ini di Le Bourget. Nah, itu menjadi komitmen mereka, itu menjadi cita-cita mereka, menjadi mimpi mereka, dan saya lihat mereka sangat-sangat siap secara fisik. Babak perempat final akan digelar hari ini. Rajia Salsabilah akan bertemu Emma Han asal Amerika Serikat, sedangkan Desak Made berhadapan dengan Deng Lijuan asal Tiongkok. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat masih menjadi pengumpul medali terbanyak di Olimpiade Paris 2024 dengan mengumpulkan 24 emas, 31 perak, dan 31 perunggu. Total sudah mengumpulkan 86 medali, disusul Tiongkok, Australia, Prancis, dan Inggris Raya. Untuk negara ASEAN, Filipina ada di urutan 21 dengan 2 emas dan 1 perunggu, Thailand ada di urutan 55 dengan 1 perak dan 1 perunggu. Malaysia sudah meraih 2 perunggu dan ada di urutan 65. Sementara Indonesia baru mendapat 1 perunggu dari cabang olahraga bulu tangkis, ada di peringkat 69. Desak Maderita, Kusuma Dewi, dan Rajia Salsabilah hari ini akan ada di babak perempat final. Apa strategi yang disiapkan oleh kedua atlet? Kita akan tanyakan pada Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Yeni Wahid, langsung dari Paris, Prancis. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia, Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Paris, Mas, waktu Le Bourget Paris. Baik, Mbak Yeni, bagaimana persiapan para atlet putri panjat tebing kita saat ini, Mbak Yeni? Persiapannya sangat maksimal ya. Saya tadi bersama mereka dari Athletics Village, dari Olympics Village atau Wisma Atletnya, naik bis bersama-sama ke venue. Mereka sekarang sudah masuk di venue untuk melakukan pemanasan dan istirahat sejenak sebelum akan bertanding ya, sebentar lagi, sekitar 1 jam lagi ya. Dan secara teknis, secara fisik mereka sudah sangat siap semua. Secara mental, mereka mentalnya sudah sangat terasa, mereka sering menjadi juara-juara dunia. Jadi secara mental mereka siap untuk menjadi juara di Olimpiade Paris 2024 kali ini. Ada wejangan khusus nggak, Mbak Yeni? Ujangan saya cuma 2. Yang pertama adalah enjoy the moment, nikmati momen ini. Karena ini adalah momen bersejarah, di mana kita pertama kali bertanding di Olimpiade, dan pertama kali mereka bertanding di Olimpiade. Namun yang kedua, wejangan saya adalah, tapi berikan 1000% perjuanganmu. Jadi walaupun mungkin capek-capek, ototnya sakit, dan lain sebagainya, momen ini hanya sebentar. Berikan 1000% semangatmu, perjuanganmu untuk bisa membanggakan Indonesia, membanggakan dirinya, membanggakan keluarganya, membanggakan kita semua. Itu jangannya. Mbak Yeni, soal kemarin timer sempat macet di Desak, kemudian juga Bila sempat terjatuh ketika kualifikasi, eliminasi. Bagaimana? Sudah dilupakan insiden itu? Bukan, kemarin langsung diperbaiki. Jadi kita juga langsung komunikasi pasti dengan panitia. Dan mereka juga memperbaiki dan kemudian diulang lagi, dan memang terbukti bahwa Desak kita kan memang punya kemampuan, prestasinya tinggi, jadi dia bisa masuk ke babak final. Jadi nggak ada masalah lagi. Ya, begitu ada masalah teknis, masalah final, kita langsung proaktif untuk berkomunikasi dengan panitia Olimpiade. Ini lawan yang akan dihadapi oleh Desak dan juga Bila nggak main-main nih. Jadi pertimbangan nggak? Seberapa perhitungan pelatih nih soal lawan-lawan Emily Han terutama deh?
Sebetulnya kalau desak Rita, lawan utamanya bukan Emily Han, tapi adalah Alexandra Miroslav dari Polandia Oke, yang percepat kemarin ya. sempat mencatatkan rekor dunia baru di Olimpiade ini. Itu dari dulu memang adalah atlet apa namanya yang menjadi musuh bebuyutannya lah dari atlet-atlet putri kita. Nah, kalau Emily Han memang dari dulu juga musuh bebuyutannya dari Salsabila. Nah, jadi dalam hal ini kita tentu berharap banyak pada dukungan, semangat dan juga dukungan afirmasi positif maupun doa, yang paling utama doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar langkah-langkah para atlet putri kita pada hari ini bisa membuahkan hasil yang manis dan bisa membawa medali buat kita. Tentu doa akan kami sampaikan dari Indonesia, Mbak Yeni. Berarti sudah ada beberapa catatan pertemuan ya, baik itu Emily Han dengan atlet kita dan kita unggul atau bagaimana, Mbak Yeni? Selang-seling, kadang kita yang unggul, kadang mereka yang unggul, jadi berkali-kali selalu begitu. Nah, ini pada akhirnya kembali kepada kekuatan mental juga. Nah, kita lihat para atlet kita punya kelebihan, mereka sangat tenang, mentalnya kuat, sangat stabil, sudah sangat stabil emosinya. Nah, kita harapkan itu menjadi faktor X yang kemudian akan mendukung penampilan mereka bisa lebih prima lagi. Karena kita sama-sama tahu kalau dalam pressure yang sangat tinggi seperti ini bisa saja terjadi false start, bisa saja terjadi jatuh, fall ya. Salsabila kemarin sempat jatuh gitu ya. Nah, itu teknis mungkin, tapi kalau untuk mental mungkin false start. Nah, dengan mental yang lebih stabil ya, Desak sudah menunjukkan kemampuan untuk mengontrol emosinya. Baik. Kita harapkan itu menjadi faktor X-nya. Mbak Yeni, ini kalau misalkan lolos, Desak dan juga Bila akan ketemu di semifinal nih, Mbak Yeni. Bisa jadi. Jadi itu bagaimana? Sebetulnya kita antara senang tapi bingung juga. Waduh, ini row-nya sama nih, harusnya berbeda pengennya gitu, Mbak Yeni. Betul. Sama seperti kemarin, antara gembira tapi juga sedih kan ketika Fedri ketemu sama Adi. Nah, tapi kita lihat dua-duanya memberikan semangat terbaiknya. Adi pun memberikan yang terbaik bagi Indonesia ya, karena dia prestasi terbaiknya yang sudah diberikan, catatan waktunya meningkat sangat-sangat baik. Jadi artinya bahwa semangat mereka di sini adalah pembuktian untuk dirinya sendiri. Mereka ingin membuktikan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia bahwa mereka memberikan yang terbaik untuk negara kita. Itu yang saya lihat dari semangat teman-teman semuanya. Artinya target semifinal dua-duanya bisa tembus dulu. Kalau sudah masuk semifinal, medali sudah ada di tangan nih tentunya kalau dua-duanya masuk ya. Ya moga-moga kita sangat-sangat berharap tentunya. Dan kita sekaligus Mas tentu kita mengucapkan terima kasih untuk Rahmat Adi Mulyono yang telah berjuang dengan sangat maksimal kemarin. Perjuangan yang luar biasa dan banyak pelajaran di sana. Karena untuk mencapai kemenangan tidak bisa serta-merta, tidak bisa hanya instan, pasti mungkin jatuh bangun dulu, tapi yang paling penting adalah menjaga semangat kita. Dan Adi, tadi saya tidak terjadi seperti kemarin, timer yang off, itu bagaimana Mbak Yeni? Pasti kita kan ada tim Mas, ada tim. Kita tim di sini banyak yang ikut gitu ya, yang sama atlet-atlet juga mendampingi, ada 5 di sana tadi ketika saya tinggalkan di venue, di tempat pemanasan. Nah, saat ini masih dipakai untuk pertandingan lead dan boulder. Jadi ya venue-nya daerah sana memang masih sangat restricted. Nah, tapi kan akan ada jeda setelah ini untuk pertandingan berikutnya. Mbak Yeni, tentu kami seluruh Indonesia mendoakan perjuangan atlet pahlawan kita di Paris, Prancis. Semoga ada kabar baik, bisa meraih medali, membawa pulang medali ke Indonesia. Terima kasih Mbak Yeni di sela-sela persiapannya meluangkan waktu untuk Kompas Petang sore hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Indonesia juara. Amin, tentu. Usai jeda saudara, Indonesia